wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Sepat Radio di sini ya. Mas Radio. TV channel pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang intensitas bunyi ya. Seringkali kita mendengar kata intensitas, atau mungkin ada yang belum paham atau belum tahu apa itu intensitas. Intens itu ya intens, sering, rapat gitu, itu namanya intens. Jadi kalau misalkan sumber bunyi itu dekat dengan pendengarnya, maka si pendengar yang paling dekat dengan sumber bunyi itu akan mendapatkan intensitas bunyi yang paling besar. Jadi intens itu ya ukuran kerapatannya. Jadi kalau misalkan sumber bunyi itu seolah-olah berada di tengah-tengah ruangan, maka dia akan menyebar ke segala arah. Ya. Penyebarannya itu semakin jauh semakin menyebarkan. Nah, kalau semakin jauh itu pastinya akan mendapatkan intensitas yang semakin kecil ya. Karena kerapatannya berkurang. Nah, ketika di jarak yang sangat dekat itu sangat rapat ya. Intensitasnya gitu. Jadi sangat tinggi intensitasnya untuk pendengar yang paling dekat dengan sumber bunyi. Nanti digambarkan si sumber bunyi itu seolah-olah berada di dalam bola, nah, di tengah-tengah pusat bola. Jadi dia menyebarkan suaranya ke segala arah, ya, seperti lingkaran-lingkaran itu. Semakin menyebar, semakin jauh kan lingkaran-lingkaran itu semakin besar. Nah, kemudian garis-garisnya ketika ditarik garis dari pusat suara menyebar ke segala arah, itu semakin jauh kan semakin jarang jarak antar garisnya ya. Dilihat ilustrasinya ya. Jadi semakin jauh jaraknya dari sumber bunyi, maka garis-garisnya akan semakin menyebar. Maka bagi pendengar yang jauh dari sumber bunyi pastinya akan menerima intensitas bunyi yang makin lemah gitu ya, karena kerapatannya makin renggang kan gitu. Kalau misalkan kita gambarkan dengan sebuah ilustrasi bentuk fisik dari penyebaran arah gelombang bunyi. Oke ya, itu sekilas mengenai intensitas bunyi. Untuk selanjutnya kita akan membahas rumusnya atau persamaannya ya. Oke. Nah, ini dia persamaan dari intensitas bunyi. Nah, karena intensitas bunyi adalah merupakan energi yang terpancar tiap satu satuan waktu. Nah, jadi W per T ya kalau dirumuskan. Energinya W, satuan waktunya T. Jadi W per T ya, energi yang terpancarkan tiap satuan waktu. Nah, W per T itu adalah P ya. Nah, jadi intensitas persamaannya adalah P per A, daya per satuan luas. Jadi kalau kita lihat rumusnya di sana, intensitas bunyi itu tergantung kepada dayanya dan bergantung kepada luasnya. Ya. Daya itu ya apa? Kecepatan, kecepatan melakukan usaha tuh. Ya. Energi persatuan waktu dibagi A. Jadi kalau energinya besar ya, itu bisa dikatakan intensitas bunyinya juga besar. Tetapi kalau A itu di bawah ya, A itu di bawah, kalau luas itu tempatnya, maka akan mengurangi nilai intensitas bunyi. Jadi semakin jauh itu kan semakin luas ya. Nah, itu bisa dikatakan akan mengurangi intensitas bunyi karena posisi luasnya itu kan di bawah sebagai pembagi. Jadi kalau pembaginya besar, pasti intensitasnya akan makin kecil karena semakin besar dibagikan makin kecil apa yang dibagikan kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau jaraknya makin jauh kan luasannya makin besar. Nah, jaraknya makin dekat dengan sumber bunyi, luasan lingkaran penyebarannya itu kan makin kecil, makin rapat. Nah, jadi kalau A-nya kecil pasti intensitasnya besar kan gitu. Lihat saja ya persamaan matematisnya. Persamaan matematisnya memang seperti itu. Nah, kemudian
Untuk luas permukaan itu yang A itu diganti dengan 4 pi r kuadrat. Kenapa? Karena seolah-olah sumber bunyi itu berada di tengah-tengah ruangan bola, ya. Jadi di tengah-tengah bola dia mengeluarkan bunyi, kemudian menyebar ke segala arah. Jadi kan kalau kita bayangkan itu kita ilustrasikan si sumber bunyi itu berada di tengah-tengah ruangan bola. Ya, kemudian dia menyebar ke segala arah. Nah, semakin menyebar semakin jauh kan luasannya makin luas, gitu ya. Nah, makanya si luas ini diganti dengan persamaan 4 pi r kuadrat, ya, persamaan luas bola, gitu ya. Nah, karena seolah-olah si sumber bunyi itu berada di tengah-tengah atau berada di pusat bola. Nah itu makanya persamaan I sama dengan P per A menjadi I sama dengan I sama dengan P per 4 pi r kuadrat. Jadi R-nya itu adalah jarak sumber bunyi dengan pendengar. Nah, jadi semakin jauh jaraknya pendengar dengan sumber bunyi, otomatis akan semakin mengurangi intensitas bunyi yang diterima. Nah, itulah sekilas mengenai persamaan dari intensitas bunyi. Oke, kita sekarang langsung ke contoh soalnya ya dan pembahasannya. Namun sebelum ke contoh soalnya, kita akan membahas dulu hubungan antara intensitas bunyi dengan jarak pendengarnya, gitu ya. Di sini kita akan membandingkan antara intensitas bunyi pada keadaan 1 dengan pada keadaan 2. Jadi di mana si pendengar itu berada pada dua jarak yang berbeda. Nah, pada jarak pertama itu intensitasnya intensitas ke-1. Nah, pada jarak yang kedua itu intensitasnya intensitas yang kedua. Bagaimana perbandingan antara intensitas pertama dengan intensitas kedua? Itu ya kita bandingkan. Jadi intensitas yang pertama itu kita jabarkan persamaannya, ya. I1-nya kan isinya P per 4 pi r1 kuadrat. Nah, I2 isinya adalah P per 4 pi r2 kuadrat. Nah, yang sama-sama itu dicoret saja. Jadi P dengan P coret, 4 pi dengan 4 pi coret. Nah, R1 dan R2 kan berbeda ya, R1 kuadrat dengan R2 kuadrat berbeda. Jadi yang berbeda tersisa ya, belum tercoret, sehingga nanti di sana kan sisanya kan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Nah, satunya juga dicoret sehingga terbalik, R2-nya menjadi di atas, R1-nya menjadi di bawah. Jadi hasilnya adalah R2 per R1 dalam kurung kuadrat. Nah, gitu. Jadi betulnya itu R2-nya dikuadratkan, R1-nya juga dikuadratkan. Jadi disatuin R2 per R1-nya dalam kurung kuadrat. Jadi hasilnya I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Nah, ini perlu disimpan dulu dalam memori kita untuk nanti mengerjakan soal-soalnya. Oke, kita akan membahas satu soal yang digunakan untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kita baca. Satu gelombang gempa terasa di Malang. Malang ya, jauh banget Jawa Timur ya. Dengan intensitas 6 kali 1 watt per meter persegi. Nah, sumber gempa itu berasal dari satu tempat yang berjarak 300 km dari Malang. Nah, di kota Malang itu ada gempa. Nah, sumbernya itu berada pada jarak 300 km dari kota Malang. Nah, sekarang jika jarak antara Malang dengan Surabaya itu 100 km. Nah, ini malah membicarakan Surabaya ya. Jarak antara Malang dan Surabaya itu 100 km. Dan ketiga tempat antara Malang, Surabaya,
dan pusat gempa itu membentuk segitiga siku-siku yang berada di Malang, siku-sikunya. Nah, gitu. Nah, berapa intensitas gempa yang terasa di Surabaya? Kalau intensitas gempa yang terasa di Malang itu sebesar 6 watt per meter persegi, ya. Dan kemudian pusat gempanya itu berada di 300 km dari kota Malang, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa intensitas gempa yang terasa di Surabaya? Oke, langsung kita bahas ya. Di sini ada dua jarak yang berbeda dari sumber bunyi gitu kan. Nah, yang pertama jarak dari sumber bunyi ke Kota Malang, yang kedua jarak dari sumber bunyi ke Surabaya. Nah, antara ketiga titik tempat ini membentuk siku-siku di Kota Malang. Nah, gitu ya. Jadi Kota Malang ini sebagai titik siku-sikunya. Nah, dari Malang ke pusat gempa 300 km. Nah, dari Malang ke Surabaya 100 km. Nah, sekarang tinggal mengukur jarak dari pusat gempa ke kota Surabaya. Nah, itu kan membentuk sudut siku-siku. Jadi ini mudah ya. Kita kerjakan dengan cara Pitagoras. Itu ya. Jadi kan kita tinggal mencari jarak dari pusat gempa ke kota Surabaya gitu. Itu kan sisi miring dari siku-sikunya. Nah, jadi jaraknya itu di situ dikasih tanda R2 ya. Di R2 sama dengan akar dari jarak Malang Surabaya ditambah jarak Malang dengan pusat gempa. Nah, jarak Malang dengan Surabaya adalah 100 km. Jadi akar 100 kuadrat ditambah jarak Malang ke pusat gempa, yaitu jaraknya 300 km. Jadi R2 sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Nah, sama dengan akar 100 kuadrat adalah 10.000, 300 kuadrat adalah 90.000. Nah, gitu. 10.000 tambah 90.000 kan 100.000. Nah, jadi jumlah akarnya adalah akar 100.000 atau akar 10 pangkat 5 gitu. Sampai di sini kita langsung ke persamaan perbandingan intensitas yang disebabkan oleh dua buah jarak yang berbeda. Ya, yang tadi yang sudah kita bahas. Bagaimana jika dua buah jarak yang berbeda itu mendengar satu buah sumber bunyi pada satu sumber gitu ya. Jadi satu sumber bunyi didengar oleh dua buah pendengar yang memiliki jarak yang berbeda. Di mana di dalam cerita soal ini ada sebuah sumber gempa, kemudian sumber gempa itu terasa di Kota Malang dan terasa di Kota Surabaya. Nah, di mana intensitas di Kota Malang sudah diketahui dari soal. Nah, sekarang pertanyaannya intensitas yang terasa di Kota Surabaya. Kita langsung masukkan saja ke persamaannya ya, karena diketahuinya sudah lengkap nih. Jadi, I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Nah, I1-nya berapa? Tadi di soal I1-nya adalah 6 kali 10 pangkat 5. Yang ditanyakan I2 ya. R1 R2-nya kan sudah ada tuh ya. Nah, kalau yang ditanya I2, nah I2-nya disuruh sendiri gitu ya. Nah, maka persamaannya menjadi I2 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikalikan I1. Kan jadi seperti itu persamaannya ya. Karena yang kita cari adalah I2, intensitas bunyi yang terasa di tempat yang kedua. Dalam hal ini yang terasa di Kota Surabaya. Jadi I2 sama dengan, masukkan R1-nya berapa? R1-nya 300 per R2. R2-nya berapa? 10 akar 5 akar ya. Akar 10
pangkat 5. Jadi I2 sama dengan 300 per akar 10 pangkat 5 dikuadratkan dikali I1 ya. I1-nya 6 kali 10 pangkat 5. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 5,4 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Nah itu, jadi hasilnya lebih kecil ya daripada jarak yang pertama. Ya iyalah, karena jaraknya lebih jauh. Jadi semakin jauh intensitas bunyi itu semakin kecil ya. Kalau di Malang kan tadi terasanya sebesar 6 kali 10 pangkat 5. Nah kalau di Surabaya kan lebih jauh, jadi lebih kecil, hasilnya 5,4 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Jadi di tempat yang lebih jauh pastinya akan mengalami intensitas yang lebih kecil ya, sesuai dengan persamaan intensitas ya. I sama dengan P per 4 PR kuadrat. Jadi R itu jaraknya itu adalah sebagai pembagi. Jadi kalau jarak makin jauh otomatis intensitasnya akan makin kecil. Nah itu. Jadi kalau dilihat jawabannya ya 5,4 kali 10 pangkat 5. Jawabannya berarti yang D. Itu lihat pilihan gandanya. Oke, itu saja dulu ya untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya, dan kalau masih ada yang belum paham juga atau ada yang kurang setuju atau ada yang mau menambahkan, ada yang mau menanyakan, silahkan kalian bisa langsung japri lewat WA ataupun lewat Telegram, atau kalian bisa komen di bawah video ini atau langsung komen di Google Classroom-nya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.